Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Baik, dalam mata kuliah ini, dalam mata kuliah ilmu negara, kita akan melaksanakan materi tentang pengertian ilmu negara. Baik, saya akan share screen materinya. Baik, mata kuliah ilmu negara ini kita akan membahas mengenai pengertian negara dan hakikat negara. Dalam mata kuliah ini tentunya kita akan mempunyai tujuan pembelajaran, ya. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk ke tujuan pembelajarannya, perkenalkan nama saya Ardianto SMH, tempat lahir di Olang 24 April 1989, Rumpun Ilmu, Hukum Tata Negara, email tertera hardianto@iainpalupo.ac.id. Baik, selanjutnya dalam mata kuliah ilmu negara ini tentunya kita akan mempunyai tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama tentunya mahasiswa dapat mendefinisikan negara. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat negara. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan syarat berdirinya suatu negara. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya mahasiswa dapat menjelaskan tujuan negara itu sendiri. Baik, pada mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, semoga tentunya kita semua sudah siap untuk menyimak materi terkait pengertian negara dan hakikat negara itu sendiri, hal-hal yang bisa mengganggu proses pembelajaran bisa ditinggalkan sementara. Baik, para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, istilah negara tentunya berasal dari bahasa Belanda, ya, yaitu atau Jerman, yaitu state, ya. State itu dari bahasa Belanda atau Jerman. Kemudian state ini dari bahasa Inggris, ya. Kemudian ada etat, istilahnya bahasa Prancis, ya. Kalau kita di Indonesia biasanya apa ya, bermacam-macam sukunya ya. Ini suatu bangsa atau negara, ya. Kemudian pengertian negara itu sendiri menurut Roger H. Soltau yaitu alat atau wewenang mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat, ya. Jadi bukan atas nama pemerintah itu sendiri atau perwakilan, ya. Jadi atas nama rakyat. Itu pengertian yang pertama menurut Roger H. Soltau. Kemudian pengertian negara yang kedua menurut Harold Jelaski, ya. Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan, ya. Jadi suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, ya, yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi itu pengertian negara menurut Harold Jelaski, ya. Kemudian pengertian negara menurut teori individualisme. Jadi suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian atau kesepakatan atau musyawarah, ya. Jadi ini pengertian negara menurut tiga tokoh, ya. Jadi ada Roger Hasulto dan Harold Jelaski, kemudian ada yang ketiga teori individualisme. Kemudian selanjutnya kita masuk pada
sifat hakikat negara. Ada yang pernah, sudah mendengar sifat hakikat negara? Baik, kalau tidak pernah mari kita lihat bersama-sama. Jadi sifat hakikat negara yang pertama itu memaksa, ya. Jadi salah satu, eee, sifatnya negara itu memaksa, ya, mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal atau sah menurut undang-undang untuk mencapai ketertiban supaya hukum ditaati, ya. Jadi ini tentunya contoh memungut pajak, ya, kemudian mematuhi aturan, pikul senjata ada, ya, alat pemaksa, ya. Ini tentunya bagaimana suatu negara bisa berkembang tanpa ada kontribusi masyarakat untuk membayar pajak, ya. Tidak mungkin ada fasilitas yang memadai, kampus-kampus yang kita nikmati kalau tidak ada, eee, pajak yang dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tentunya negara memaksa untuk bagaimana masyarakat membayar pajaknya, ya. Sama halnya kalau kendaraan bermotor, bermobil, ya, yang kita punya itu ya wajib mengeluarkan pajak, membayar pajak, ya. Kemudian sifat hakikat negara yang kedua yaitu monopoli, ya. Artinya bahwa negara di sini mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, ya. Mempunyai monopoli terhadap alat-alat kekuasaan negara seperti militer, polisi, dan kejaksaan, ya. Kemudian sifat hakikat negara yang selanjutnya yang ketiga yaitu universal, umum atau berlaku untuk semua orang, ya. Jadi maksudnya aturan yang dibuat negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, siapapun itu, ya. Apapun golongan jabatannya, mau golongan masyarakat, semua harus taat dan tunduk pada, eee, aturan yang dibuat oleh negara. Ini sifat hakikat negara, ya. Kemudian ini sifat hakikat negara, semoga bisa dipaham, ya. Selanjutnya ada unsur-unsur berdirinya suatu negara. Ini perlu juga kita pahami, ya. Di unsur-unsur berdirinya suatu negara yang pertama, adanya suatu penduduk yang tetap, ya. Contohnya kita di Sulawesi Selatan, terkhusus di kota Palopo, ada masyarakat yang majemuk, sehingga berdirilah suatu wilayah dan negara, unsur-unsur berdirinya suatu negara. Kemudian unsur-unsur berdirinya suatu negara, kedua itu adalahnya wilayah, ya. Artinya ada tempat di mana kita bernaung, ya. Mempunyai wilayah tertentu teritorial kita, batas wilayahnya jelas, ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten kota, kecamatan, desa, sampai kelurahan, RT, RW, ya. Itu menandakan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara harus mempunyai wilayah tersebut. Kemudian unsur berikutnya harus adanya pemerintah. Tentunya dalam ini memberikan kita aturan, mengatur masyarakatnya, menata negara. Nah, ini memerlukan, pemerintah, ya, pemerintahan sehingga dalam suatu negara ada yang mengatur. Kemudian unsur-unsur berdirinya suatu negara yang keempat, tentunya ada pengakuan dari negara lain, ya. Jadi negara Indonesia ini merdeka, tentunya, negara lain mengakui bahwa negara ini sudah bisa layak dikatakan satu negara, negara Indonesia, Negara Republik Kesatuan Indonesia, ya. Itu ya, jadi unsur-unsur berdirinya suatu, negara. Jadi bersyukur kita sudah merdeka, meskipun sudah merdeka harus mempertahankan hal-hal yang perlu kita pertahankan, sehingga negara ini bisa bersaing secara maju, ya. Selanjutnya adapun, fungsi negara, ya. Yang pertama, fungsi negara itu fungsi pertahanan dan keamanan, tentunya bagaimana, fungsi negara dalam mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan masyarakatnya, mempertahankan wilayahnya, mempertahankan kemerdekaannya dari hal-hal gangguan yang bisa merusak, ya. Jadi mari kita sama-sama tentunya tidak hanya menyerahkan, fungsi pertahanan negara dan keamanan ini kepada pihak yang berwajib,
tapi bagaimana masyarakat ini yang majemuk, tetap bersatu meskipun banyak perbedaan dan pendapat, meskipun banyak suku, beragam agama, perbedaan agama dan beragam suku, tetap itulah yang menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika, yang mempersatukan kita dari perbedaan itu. Di negara Indonesia ini besar karena perbedaannya, ya. Tapi itulah fungsi negara. Kemudian yang kedua, fungsi negaranya adalah fungsi keadilan, ya. Negara di sini fungsi negara memberikan suatu keadilan kepada masyarakat, kepada semua golongan, ya. Kemudian fungsi negara selanjutnya yang ketiga adalah fungsi pengaturan dan keadilan, mengatur tentunya masyarakatnya, mulai dari bangun sampai tidurnya kembali. Negara ini memberikan pengaturan kepada bagaimana sistem pendidikan yang kita lakukan sekarang, ya, sehingga tentunya memberikan kontribusi maju kepada bangsa negara itu sendiri. Kemudian yang keempat, fungsi negara yaitu bagaimana kemudian negara hadir memberikan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakatnya, tentunya menyiapkan lapangan pekerjaan, memberikan hak upah buruh yang sesuai, bagaimana kemakmuran masyarakat ini perlu diperhatikan, ya, baik itu petani apapun itu bisa memberikan segala hal-hal yang dibutuhkan dalam bercocok tanam dan lain-lain sebagainya dari sisi pertanian. Kemudian ini yang mengenai fungsi negara. Kemudian selanjutnya ada tujuan negara, ya. Jadi saudara-saudari mahasiswa sekalian saya banggakan, tujuan negara menurut Meriam Budiarjo 2010, ya, bukunya menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan utama, yaitu bagaimana memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya. Kemudian tujuan negara berikutnya adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, ya. Jadi ingat, mahasiswa sekalian, jadi menciptakan kebahagiaan untuk rakyatnya, bukan hanya pemerintahnya, tapi rakyatnya yang perlu dibahagiakan, ya, supaya bisa. Sedangkan tujuan negara Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya. Dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini jelas pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Anda sudah menghadirkan dalam kehidupan kita semua, sudah menjadikan suatu pedoman atau tidak, ini tergantung bagaimana Anda menyikapi. Negara sudah jelas hadir untuk mengatur itu semua. Baik, saya rasa itu, ya. Kemudian saya akan memberikan soal kepada saudara-saudari mahasiswa yang saya banggakan untuk guna tentu bagaimana merepres materi-materi yang kita sudah bahas, meskipun singkat, mudah-mudahan bermakna untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan kita semua. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada materi tentang asas-asas bernegara, ya. Baik para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, ini ada soal yang mau didiskusikan. Silahkan diskusikan terkait soal yang ada pada slide ini. Mengapa harus ada negara, ya? Sedangkan tanpa negara kita juga bisa hidup, ya. Jadi saya minta pendapat saudara-saudari semua, ya. Jadi silakan didiskusikan mengapa harus ada negara, sedangkan tanpa negara kita juga bisa hidup, ya. Silakan dikirimkan jawaban di Google bisa di grup WA atau langsung di Google Classroom yang kita sudah buat, ya. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan di aplikasi tersebut, ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segera merespon, menjawab soal yang saya buat untuk didiskusikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.